أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. قال المفسرون ما أقبح حالكم وحال علمائكم حين تأمرون الناس بعمل الخيرات وتتركون أنفسكم فلا تأمرونها بالخير العظيم وهو الإسلام وأنتم تقرؤون التوراة التي فيها صفات محمد صلى الله صفات محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به أفلا تستعملون uqulikum enggak, maksudnya tadi tasta'milu antum gitu. Afala tasta'miluna uqulakum isti'malan sahihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا قال الله تعالى في كتابه الكريم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Di sini Allah Ta'ala bertanya, namun bertanya di sini istifham di sini bermakna untuk taubih, yaitu untuk mencela dan menjelek-jelekkan. Di sini adalah istifham, yaitu apakah ta'murun, kalian memerintahkan annas, memerintahkan manusia, bilbir, dengan kebaikan, yaitu memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan. Dan sedangkan keadaannya, jadi waw di sini waw haliyah, yaitu menunjukkan keadaan. Wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan anfusakum, diri kalian sendiri. Jadi
Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan sedangkan keadaan kalian adalah melupakan diri kalian? Jadi sembari memerintahkan kebaikan, tidak ada niatan untuk menasihati diri juga. Masya Allah. Nah ini, jadi selagi memerintahkan orang lain kepada kebaikan, tidak ada niatan untuk menasihati diri sendiri juga. Lebih diperparah dengan waw berikutnya dan setelahnya. Wa antum tatlunal kitab, dan kalian, waalaikumsalam, dan kalian tilawah, tatlun, tilawah yaitu membaca Alkitab. Lain kali bawa aja ini kitab, bawa aja. Baik, wa antum tatlunal kitab. Berarti ada 3 di sini. Kalian ini ta'muruna an-nasa bil bir, dan kalian ini tansawna anfusakum, dan kalian juga tatlunal kitab. Kemudian di akhirnya Allah Ta'ala kembali bertanya, afala ta'qilun, apa kalian tuh enggak mikir, enggak berakal? Ya. Jadi mengamar kepada ma'ruf, misal seseorang memerintahkan orang lain untuk berpegang pada misal manhaj salaf, tapi bisa jadi dirinya sendiri lupa akan dirinya sendiri. Nah ini yang harus kita berhati-hati padanya, karena Masya Allah manhaj salaf itu tentu bukan sekadar berkaitan dengan politik misal, bukan sekadar berkaitan dengan hubungan sosial, tapi banyak sekali manhaj salaf, jalannya salaf, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan bagaimana mungkin kita mengetahui jalan tersebut kecuali kalau kita menggali ilmu tentangnya. Ya. Nah ini tentang akhlak juga, tentang akhlak dalam berkomunikasi, dalam menghukumi seseorang, itu juga ada manhajnya. Bagaimana mungkin kalau misalnya kita mencela mereka misalnya karena mereka terindikasi hizbiyah misal, tapi diri kita sendiri ketika menasihati misal akhlak kita tidak diseragamkan dengan akhlaknya salaf misal. Jika kita menasihati karena memang ada syahwat untuk membuli, ya, ada keinginan untuk menta'yir saja, mempermalukan saja, maka wallahi ini bukan nasihat yang sahih. Mungkin kita dengan berbalut amr bil bir, tetapi niatan kita yang salah. Ini masuk ke dalam tansawna anfusakum, melupakan diri sendiri, melupakan islah pada diri sendiri. Sebagaimana yang pernah juga anak katakan, ibarat seorang sales baju. Dia memarket bajunya, tapi kemudian nggak laku misal. Kenapa? Karena sales ini sendirinya nggak pernah memakai baju yang bagus, atau baju yang nggak pernah dicuci, sehingga customernya melihat ini bagaimana mungkin dia menjual baju yang bagus tapi untuk dirinya sendiri tidak terurus. Makanya nggak rame customernya. Nah inilah menawarkan kebaikan pada orang lain, namun memperlihatkan diri sendiri juga bobrok dari kebaikan. Wa na'udzubillah. Nah, ayat ini berkaitan dengan ulama Yahudi. Dan ulama Yahudi sebenarnya mereka yakin, mereka mengetahui kebenaran, dan bahkan di antara mereka
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di antara mereka ada yang memotivasi murid-muridnya untuk berpegang pada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Itu dikatakan oleh orang ulama Yahudi. Tapi mereka sendiri nggak mau masuk Islam. Itu maksudnya. Memerintahkan orang-orang mereka untuk berpegang pada Islam, tapi mereka melupakan diri sendiri. Udahlah, saya nggak usah, udah kamu aja. Itu karakter Yahudi, ulama Yahudi. Makanya nggak heran ketika antum melihat di video ada ulama Yahudi itu mempertahankan Islam itu bagus, Islam agama masa depan, Islam gini. Tapi kenapa dia masih Yahudi? Kenapa dia masih memakai topi-topi itu, kemudian masih menjadi pendeta Yahudi itu? Ini ayat ini, karena ayat ini nih benar-benar mencerminkan mereka. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Menunjukkan antum tatluna al-kitab, menunjukkan orang ini educated, terpelajar. Berarti ulamanya. Tetapi masalahnya hanya sekarang wa antum tatluna al-kitab, tapi tidak wa antum ta'qiluna al-kitab. Jadi kalian membaca kitab, ya benar, tapi kalian tidak menggunakan akal kalian untuk mendapatkan faedah dari kitab itu. Makanya dikatakan oleh Allah, afala ta'qilun. Tidakkah kalian itu berakal? Ada dua di sini, berarti istifham inkari yang Allah berikan ada dua. Yang pertama, atamuruna an-nasa bil birri, yang kedua, afala ta'qilun. Dan orang yang alim atau orang yang alim dan menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, namun ternyata dirinya sendiri tidak melaksanakan apa yang dia tuturkan, maka ini ketercelaannya lebih daripada orang yang jahil namun orang jahil namun melakukan keburukan atau meninggalkan kewajiban. Kalau dalam sebuah hadis, namun dhaif hadis ini, hadis dhaif ya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilm, dikatakan asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah 'alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmihi. Sebesar-besar azab untuk manusia di hari kiamat nanti orang yang alim mengetahui namun Allah tidak menjadikan dia memanfaatkan ilmunya sendiri. Na'udzubillah. Mengetahui namun di sini Allah tidak menjadikan ilmunya bermanfaat buat dirinya. Berarti kembali kepada Allah. Makanya ista'in billah, minta tolong sama Allah agar ilmu kita ini tidak sekadar ilmu dan teori, melainkan minta sama Allah supaya kita bisa mempraktekannya. Karena masalah mempraktekannya pun kita butuh benar-benar pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang misal tahu ilmu itu penting. Ya enggak? Ketika misal kita bertemu dengan para orang tua dan anak-anaknya itu suka sekali mencari ilmu, mereka senang. Walaupun orang tua itu tidak suka ikut kajian, tidak suka ikut majelis, tapi ketika tahu anaknya itu suka ikut kajian, senang banget. Alhamdulillah anak saya yang penting berilmu dia, alhamdulillah. Nanti insyaallah. Senang itu karena udah jelas, tahu semua orang ilmu itu penting. Enggak ada orang yang lebih baik saya bodoh, nggak usah berilmu karena itu ilmu itu nggak penting. Nggak ada orang kayak gitu, kecuali orang yang benar-benar derajat kebodohannya itu sangat tinggi. Nah, tapi dari masyhurnya kaidah bahwasanya itu ilmu itu penting, ternyata tidak semua orang bisa mengamalkan kaidah itu. Banyak orang tahu bahwasanya ilmu syar'i mendekatkan diri kepada surga Allah Ta'ala, dan semua orang menginginkan surga Allah Ta'ala, tetapi tidak semua mau mempelajari kitab Allah. Sahih atau tidak? Tidak semua orang rela
membaca sunnah Rasul. Dan kalaupun ia tidak semua yang membaca dan menelaah kalam Allah, tidak semua mau mengamalkan isinya, masya Allah. Ya. Termasuk mungkin na'udzubillah kita. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan. Tapi itulah berarti orang yang berilmu itu pilihan. Orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya itu adalah pilihan dari pilihan-pilihan Allah. Dan orang yang berilmu mengamalkannya serta juga berperan dalam menyebarkannya, maka itulah pilihan sepilih-pilihan dari pilihan Allah Ta'ala. Nah, sekarang antum mau jadi apa? Kita mau jadi apa? Tapi tidak harus seseorang yang menjadi pilihan Allah dia harus menjadi seorang ustaz. Tidak harus. Karena yang namanya ilmu itu luas dan waktu kita masih ada. Kemudian amal juga banyak macamnya. Dan untuk mengajarkan itu tidak mesti dengan cara majelis seperti ini. Bahkan terkadang sebagaimana dikatakan, teladan adalah nasihat terbaik, ya kan? Maka bisa jadi pengaplikasian ilmu itu sendiri adalah dakwah. Mengaplikasikan senyum, merealisasikan hadis Nabi tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, yaitu senyummu untuk saudaramu itu sedekah. Itu pun bisa menjadi salah satu cara dakwah, trik dakwah. Kemudian sedekah juga yang dianjurkan, itu juga bisa menjadi salah satu trik dakwah. Jadi yang namanya teladan adalah pengajaran. Bahkan teladan adalah pengajaran yang terbaik, karena praktik itu adalah ta'lim yang lebih baik daripada sekadar mengajar dengan kalam. Tetapi tentu mengajar dengan kalimat ada kepentingannya sendiri dan tidak boleh ditinggalkan juga, ya. Itu ya. Jadi orang sekarang, terutama kalau kita perhatikan, orang sekarang tahu, ya enggak? Handphone ada, internet ada. Suatu ketika ya, Ana bertanya ke Abiana, dulu itu kakek-kakek kita, ya kakek anak Asy'ari, ya NU, bahkan orang tua anak juga dulunya di pesantren NU. Orang-orang zaman dulu pakai jimat, ya, pergi ke dukun, mengkeramatkan suatu benda atau batu. Kakek-kakek kita, ya. Kemudian dia tanya, apakah mungkin mereka walaupun Islam, apakah mungkin diberi uzur? Kata Biana, bisa jadi. Kenapa? Karena infonya waktu itu sedikit, sulit, nggak kayak sekarang. Ya wajar. Sekarang info banyak. Info sudah banyak aja itu masih tetap ada. Dan kadang kita ketika ketemu orang-orang yang seperti itu, sebelum kita hakimi, kita beri uzur dulu, kita nasihatin dulu, ya kan? Lebih-lebih orang zaman dulu. Maka kita doakan ya, semoga Allah Ta'ala mengampuni dan memberi uzur kepada kakek-kakek kita. Ya Alhamdulillah. Kakek anak dulu Mbah Jaiz. Kakek Jaiz keluarga. Kiai ya. Dulu ya masih pakai begituan, jimat, keris. Kiai kajian kitab dulu. Alhamdulillah anak-anaknya kemudian menyebar ke kota-kota. Alhamdulillah kenal dengan dakwah salaf. Atau itu dulu zaman 90. Akhirnya berhasil sang kakek rahimahullah diselamatkan dari itu semua, dibakar, hilang. Ya. Nah sekarang korelasi dengan zaman sekarang, kita semua tahu ilmu, ya. Kita punya handphone. Kalau sholat seseorang sekarang masih acakadul, sementara dia tiap hari memegang handphone, takutnya tidak ada uzur lagi baginya nanti di hari kiamat kalau dia masih seperti itu. Gak bisa dia mengatakan berhujjah pada Allah, ya Allah, saya gak tahu ya Allah. Gak bisa. Lalu kemana kau handphone? Giliran untuk kabar artis, kabar ini, kabar itu kamu tahu. Tapi giliran untuk kabar sholat gak tahu. Udah susah.
ya kan? Terus ada orang misal, ya pokoknya banyak lah contoh-contohnya. Dan orang sekarang banyak menasihati juga, jangan merasa paling benar, ya. Kemudian mari kita toleransi. Wah, itu ya muruna bil bir, ya kan? Tapi coba diri mereka sendiri lupa, nggak belajar, nggak apa. Tapi ketika disebutkan konflik dan berita ini, malah pada menjadi bijaksana, ya, langsung pada bijaksana, masya Allah. Ya, takutkan makanya kita ini, ketika kita punya handphone, ini alhamdulillah kita punya kitab seperti ini, kenikmatan yang besar sebenarnya. Dan Allah untuk hal-hal kayak gini, dengan tadinya nol modal tuh hanya bismillah, tekad, minta sama Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian kita cari dana, ada alhamdulillah. Di genggaman ini tafsir Al-Qurtubi. Tafsir dulu anak punya kitab tafsir Al-Qurtubi, cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah, warna hijau. Lupa 7 jilid atau 8 jilid atau sekian segitu. Tapi tebal. Tapi nggak bagus cetakannya karena nggak tahu nih kalimat-kalimatnya ada yang kurang tepat. Nah, tapi suatu ketika Anda minta sama Allah, saya pengen punya kitab yang cetakan yang Saudi, yang Lubnan nih, yang bagus, Muassasah Risal, 24 jilid. Dan alhamdulillah dapat berkat pertolongan dari Allah, kemudian juga dari beberapa ikhwah yang menyumbangkan dananya untuk, dan alhamdulillah dipakai sampai sekarang. Hampir tiap hari Anda baca ini untuk kajian-kajian tafsir di mana-mana. Ya alhamdulillah. Nah, ini semua kenikmatan nih. Ini semua kenikmatan semuanya. Allah Ta'ala menginginkan kita membaca banyak. Ya, membaca banyak, kemudian mengamalkan dan memerintahkan kepada manusia sesuai dengan urutan sini. Kalian perhatikan. Di sini apa? Kalau dibalik ya. Pertama kan ta'muruna bil ma'ruf bil dakwah. Kalian tuh dakwah. Tansawna anfusakum, tapi kalian enggak ngamalin. Wa antum tatluna kitab, padahal kalian membaca buku. Paham ya? Berarti ta'lim, amal dan ilmu. Ta'limnya ada, amalnya enggak ada. Ilmunya sekedar bacaan. Nah, ini teguran benar-benar buat sebagian rekan tarbiyah. Di kampus antum terutama kan, orang-orang tarbiyah dakwahnya lancar, ngomong aja kan. Coba lihat pengamalan mereka, lihat ilmu mereka seberapa, cuman bacaan doang. Kalau antum mau jujur ya, pernah ketemu orang tarbiyah berapa kosong kan dari segi ilmu? Enggak, ini bukan berarti pengejekan, tapi ini lihat realitanya kayak gini. Dari segi ilmu mereka baca buku enggak? Kalau antum perhatikan, antum dulu tarbiyah, bukan, kelihatannya kayak gitu. Enggak, maaf, ini bukan menghina, bukan dalam artian sukhriyah dan mentarofu diri sendiri, enggak. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, apa orang tarbiyah? Ya, kosong. Tapi mereka baca enggak? Baca. Ada bacaannya. Mereka baca buku, baca maklumat politik terutama dibaca, masya Allah. Ya kan? Tapi lihat amalan mereka. Kalau untuk melihat sekarang fitnah WhatsApp misalnya, grup dakwah, lihat di sana. Kalau untuk mau jujur, banyak kan adanya tawasul ijtimai, yaitu komunikasi hubungan antara ikhwan dan akhwat antara mereka. Bebas nggak? Bebas. Ada nggak gitu amar ma'ruf nahi munkar? Antum jangan terlalu dekat, jangan. Ada nggak? Nggak ada. Biasa. Ya mungkin di sebalik itu mereka melakukan sesuatu yang wallahu a'lam, dan semoga Allah melindungi mereka dan kita semua. Kan? Kemudian yang terakhir, mereka dakwah nggak? Dakwah. Nah, ini manhaj yang salah. Ta'muruna an-nasa bil bir, nyuruh orang baik, berpolitik, ukhuwah dan sebagainya. Tapi mereka sendiri apa amalannya? Kemudian ilmunya nggak seberapa. Makanya nasallahu salamah. Nggak semua yang tercover baik kelihatan ta'muruna an-nasa bil bir. Nggak semuanya di balik itu mereka baik. Tetapi tentu kalau misalnya tidak terlihat ada keburukan, maka jangan suudzon juga. Kan? Kecuali kalau kelihatan keburukannya. Wallahu ta'ala a'lam.
Dikatakan dalam tafsir, ma aqbaha halakum wa hala ulamaikum hina ta'muruna an-nasa bi'amalil khairat. Jadi ta'ajub nih. Betapa buruknya halakum, keadaan kalian, wa hala ulamaikum, dan keadaan ulama kalian, hina ta'muruna an-nasa bi'amalil khairat. Hina, ketika ta'muruna an-nas, kalian semua memerintahkan manusia bi'amalil khairat, terhadap amalan kebaikan. Kelihatannya memang bagus, Masya Allah, ta'muruna an-nasa bil bir, tapi keadaannya, kondisi sebenarnya buruk dan bobrok. Kenapa? Wa tatrukuna anfusakum, kalian meninggalkan jiwa-jiwa kalian, diri kalian sendiri kalian tinggalkan. Fala ta'murunaha bil khairil azim, maka kalian tidak memerintahkan apa? Hadis ini kembali ke mana? Ta'murunaha, hadis ini kembali ke mana? La, kembali ke anfusakum. Fala ta'muruna anfusakum bil khairil azim, kalian tuh nyuruh orang kebaikan yang banyak, tapi kalian tidak memerintahkan diri kalian sendiri dengan kebaikan yang banyak, yang agung itu. Wa huwal Islam, yaitu Islam. Ini untuk siapa? Orang Yahudi, ulama Yahudi. Ulama Yahudi menyuruh, udah biarin, ayo ikut aja Muhammad. Tapi mereka sendiri tidak ikut itu ke Islam. Wa antum taqra'una at-Taurat, dan kalian membaca Taurat, allati fiha sifat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya, di dalam Taurat terdapat sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat ini jama' dari sifah. Wa wujubul iman bih, dan wajibnya beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afala tasta'miluna 'uqulakum isti'malan sahihan, apakah kalian tidak menggunakan isti'mal, artinya menggunakan, apa kalian tidak menggunakan akal-akal kalian, isti'malan sahihan, penggunaan yang sahih? Ini muskilah ya, insyaallah muskilah. Tapi kita lanjutkan 45 sampai 46. Baik, baca ini tafsirnya. Qala al-mufassirun wasta'inu fi kulli umurikum bisabri bijami'i anwa'i wa kadzalika as-salah wa innaha lasyaqatun illa 'alal khashi'in alladzina yakhshawna Allah wa yarjuna ma 'indah wa yuqinuna annahum mulaqu rabbihim jalla wa 'ala ba'dal maut wa annahum ilaihi raji'una yaumal qiyamati lil hisab wal jaza. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, ya, ini penting buat kita semua ya, buat kita semua nih. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Syuf, isti'anah artinya apa? Isti'anah minta, talabul aun, minta pertolongan. Bedanya apa dengan istighatsah? Istighatsah minta pertolongan juga. Bedanya apa? Isti'anah itu biasanya, istilah sebenarnya lebih umum, tapi biasanya maksudnya sebelum terjadinya apapun. Tapi istighatsah ketika terjadinya keburukan kita beristighatsah. Paham? Paham enggak ini? Misalnya isti'anah, antum mau ujian, ya, itu antum sebelum ujian antum beristi'anah atau beristighatsah? Beristi'anah, bukan istighatsah. Banyak istighatsah. Istighatsah kubro, ya itu mah buat celengan aja itu. Nah, kalau misalnya dalam keadaan buruk, ya, misal terpuruk, terpenjara dalam gua, misalnya nggak tahu, nggak bisa ngebuka iniannya. Nah, ya itu ketika antum minta tolong sama Allah, isti'anah, tapi itu lebih tepatnya disebut istighatsah. Talabul ghauts, jadi ghauts itu yaitu menolong dari kesulitan. Kalau isti'anah secara umum menolong untuk berbuat sesuatu, gitu. Beda.
Walaupun istighotsah yang merupakan bentuk isti'anah juga. Jadi isti'anah itu lebih umum, cuma normalnya isti'anah itu pertama sebelum terjadi sesuatu atau perbuatan. Kalau istighotsah ketika di dalam sesuatu yang buruk. Ya. Yang kondisinya. Iya. Jadi dalam misalnya anak belajar nih istighotsah dulu buat supaya belajarnya ini salah istilahnya, salah. Yang benar isti'anah kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian kalau misalnya lagi pusing, meriang, ya, itu istighotsah, minta pertolongan kepada Allah supaya dienyahkan penyakit ini. Ya. Oke. Nah, sekarang ista'inu bis sabri wassalah. Minta tolong sama Allah dengan dua wasilah nih. Wasilah pertama sabar. Wasilah kedua salat. Salat dan sabar dan salat di sini dua-duanya tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan. Sabar kita tahu sabar. Salah kita tahu salah, yaitu salah adalah salat. Salat yang kita tahu, yang kita kenal secara syar'i. Namun salat juga bisa dimaknai dengan doa. Berarti kita bisa meminta pertolongan kepada Allah dengan cara sabar sekaligus doa. Sabar sekaligus doa, sabar sekaligus salat dan berdoa di dalam salat kita. Iya. Jadi berarti sabar dan salat itu bisa menjadi wasilah penolong. Kalau misalnya kita akan menghadapi suatu perkara yang berat di depan nanti, menikah misalnya, pernikahan. Antum udah menikah? Ini bujang semua berarti. Alhamdulillah. Iya insyaallah lah ya. Enggak lama ya. Kalau antum masih agak lama dikit ya. Tunggu sebentar, berapa tahun lagi. Belajar dulu yang banyak. Ya nanti insyaallah ya. Jadi misalnya ke depannya mau nikah, sabar dan sholat dan lantunkan doa di dalam sholat. Didahulukan sabar di sini karena sholat membutuhkan kesabaran. Pastinya itu. Makanya disebut setelahnya wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu besar. Maksud besar di sini berat. Sholat itu berat. Sabar itu berat kecuali 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Kalau sekarang kita nggak sabaran dalam sholat, berarti kita nggak khusyuk dalam sholat. Kita nggak khusyuk hatinya. Khusyuk itu kan berkaitan dengan hati nih. Sabar berkaitan dengan hati. Sholat berkaitan dengan anggota tubuh. Nah, sabar membutuhkan hati, membutuhkan sabar. Sholat membutuhkan sabar. Kalau misalnya antum nggak pakai hati, nggak pakai sabar, sholatnya nggak benar nanti. Nggak enak rasanya sholat. Cita rasanya itu beda. Makanya kadang-kadang kita itu nyesel dan kangen ketika kita hari-harinya gini sholatnya kok kayak kosong. Kenapa kok rasanya gini ya Allah? Itu ada beberapa sebab yang mungkin kita nggak tahu. Mungkin diantara sebabnya kita mungkin iseng-iseng membaca zodiak. Bisa aja itu. Karena itu sama dengan datang kepada dukun. Kata Rasulullah, man ata arrafan, arraf yaitu yang sok tahu tentang masa depan kita. Fas'alahu bima yaqul, man ata arrafan lam tuqbal lahu, astaghfirullah. Man sa'ala arrafan fasaddaqahu bima yaqul. Afwan, itu salah. Bukan. Man ata arrafan lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah. Siapa yang mendatangi seorang arraf, termasuk membaca majalah zodiak di majalah. Maka setelah itu apa yang terasa? Dia enggak sadar bahwa saya ke depannya 40 hari salatnya enggak diterima. Gimana tuh? 40 hari salatnya enggak diterima. Nah, dia akan kerasa selama 40 hari itu, kok salat saya kok enggak benar ya? Saya berusaha ini minta sama Allah tapi kok enggak, tetap aja gitu. Mungkin pernah kita berbuat syirik kecil sebelumnya sehingga kayak sholat kita tuh kayak hampa. Kalau kita udah berusaha, bisa jadi ada faktor-faktor banyak kayak gitu ya. Dan itu menimpa anak antum semua gitu dari kita. Nah, mungkin sekarang juga kita merasakan hal itu. Kadang kita membaca Al-Quran di suatu momentum, masya Allah, itu rasanya hati tuh enak banget itu ya kadang.
Tapi pernah juga suatu momentum kita tuh kayaknya nggak bisa. Kok membaca itu baca sih baca, rutin sih rutin, tapi kok kayaknya tuh ngambang aja semuanya. Bisa dengan berapa macam, bisa mungkin karena kita makan harta haram, bisa karena hari itu lidah kita itu buruk sekali ngomongnya, bisa. Jadi faktor itu banyak, sehingga kita katakan ya namanya maksiat itu akan berefek kepada ibadah kita. Maksiat akan berefek pada ibadah kita. Na'udzubillah. Ya, khusyuk itu penting. Nah, orang yang khusyuk itu apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu alladzina, orang-orang yang yadhunnun. Di sini dhann di sini memang maknanya secara harfiah menyangka. Tetapi yadhunnun di sini maknanya la ya'lamun. Mengetahui, meyakini benar-benar. Annahum, bahwasanya mereka ini orang-orang khusyuk ini mulaqu rabbihim, orang yang bertemu dengan Rabbnya mereka, wa annahum ilaihi rajiun, bahwasanya mereka itu kepadanya akan kembali. Berarti kunci kekhusyuan itu di mana? Mengingat Allah. Ya, antum mau khusyuk, caranya adalah ini. Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Caranya adalah mengingat kembali dan mensanubarikan diri di hati bahwasanya saya akan bertemu dengan Allah Ta'ala, dan bahwasanya saya akan kembali kepada Allah. Itu caranya. Coba misalnya Allah, sholat kan biasanya di hari-hari ini misalnya, kok rasanya itu gak enak, rasanya ngambang aja. Allahu Akbar, hadirkan di hati dua perasaan itu. Perasaan pertama, kita yakin kita akan bertemu dengan Allah. Itu perasaan. Kita yakin kita akan bertemu dengan zat yang memberi kita setiap hari makanan, minuman, nafas, kebahagiaan, kesedihan, tumbuhan, menciptakan langit bumi. Itu. Perhatikan itu. Kemudian yakini bahwasanya kita akan kembali kepada Allah. Kita akan bertemu dan kita akan kembali. Itu coba dengan obat ini, dengan ramuan ini nih, coba. Siapa tahu dan yakin insyaallah Allah Ta'ala akan memberikan sakinah fi qulubina insyaallah Ta'ala. Qala al-mufassirun berkata, wasta'inu fi kulli umurikum bis-sabri bi jami'i anwa'ihi, dan beristi'anahlah kalian dalam setiap perkara kalian, urusan kalian, dengan kesabaran, dengan segala macam kesabaran tersebut. Sabar itu kan terbagi menjadi 3. As-sabru fit ta'ah, was-sabru 'anil ma'siyah, dan as-sabru 'anil qadar anil qadar al-karih. Yang pertama, sabar dalam ketaatan, yaitu maksudnya kita melakukan ketaatan dan kita bersabar dengannya, kita berkonsisten dengannya. Syufantum tiap pagi ini alhamdulillah, di antara bentuk ketaatan kita alhamdulillah kepada Rabb kita Azza wa Jalla, salat berjamaah subuh misalnya. Bagi yang luput, tetap salat berjamaah, sabar. Kemudian berjalan kemari menuju ke majlis yang semoga Allah berkati dan langgengkan dan berikan istiqomah pada kita semua. Itu juga membutuhkan sabar gak? Antum bangun pagi tadi, ya bangun pagi, sekarang ada di sini orangnya. Iya, sabar gak butuh? Butuh sabar. Bangun mungkin sebelum subuhnya. Bahkan misalnya Pak Rahmat yang sekarang lagi izin, itu jam berapa ya? Sebelum jam 4 kemari. Juga Khalid misalnya. Nah, antum menahan hawa nafsu pengen tidur lagi, nafsu untuk tidur gitu loh, dilawan, naik motor kemari, itu membutuhkan sabar gak? Sabar. Dan sabar ini sabar fitoah, bukan sabar fitoah. Itu besar itu ganjarannya. Juga Mas Ari ya. Walaupun ibunya mengatakan tiap hari ngaji mau jadi ustadz gitu. Sabar. Sabar terus dalam ketaatan. Sepantum kalau misalnya antum dari muda ya, terlatih konsisten sabar dalam ketaatan, insyaallah Allah berikan wariskan masa tua yang insyaallah kokoh kuat insyaallah ta'ala, enggak tergoyahkan. Mudah-mudahan kalaupun nanti di zaman kita nanti tua
Dajjal pun ada. Semoga Allah berikan kita perlindungan dari itu semua karena konsisten kesabaran. Kemudian Mas Malikul misalnya, antum juga butuh sabar kan dalam ketaatan ini. Enggak mudah, dan juga enggak mudah juga. Enggak ada yang mudah semua ini, tapi Allah permudah jika kita khusyuk dalam artian yakin ini kita akan bertemu dengan Allah dan kita akan kembali padanya. Makanya dari awal niatkan kita ngaji di sini lillahi ta'ala. Yakin bahwa kita ketemu Allah dan yakin bahwa kita akan ketemu dengan amal kita dan kita akan ditemani dengan amal-amal kita tersebut, dan di akhirat kita bertemu Allah ditemani dengan amal-amal kita insyaallah ta'ala. Makanya harus dengan kayak gitu. Jangan ada tendensi lain. Makanya Allah anda paling gak suka ya kalau misalnya antum datang kemari karena anak-anaknya siapa, karena anak misalnya lulusan Libya, atau karena begini, enggak mau kayak gitu. Walau hatta di pengajian lain, anak enggak mau kayak gitu. Syukur itu datangnya itu Hasan, anaknya Fulan, anak enggak mau kayak gitu. Orang niatnya jangan kayak gitu. Niatnya benar-benar cari ilmu gitu loh. Jangan cari apa-apa. Kalau misalnya dengan cari karena anak-anaknya siapa atau lulusan mana atau bagaimana, anak enggak bakal ngasih antum kitab, enggak mau anak. Karena apa? Antum sendiri niatnya enggak benar. Jadi tanamkan benar-benar niat dari awal. Kita yakin kita akan bertemu Rabb kita Allah Ta'ala, dan nanti kita akan bergandengan dengan amalan kita ketika bertemu dengan Allah Ta'ala. Di antara amalan kita insyaallah dengan mengkaji-kaji ini insyaallah Ta'ala. Apa yang antum usahakan, antum sabarkan, antum jerihkan, antum payahkan ya. Antum datang dengan rasa lapar terhadap ilmu dan ma'rifatullah, dan antum pulang dengan perut yang kenyang, dengan hati yang kenyang, alhamdulillah. Itu jauh lebih baik. Ya, itu yang kita inginkan. Ya, alladzina ya'dhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ingat bahwasanya kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala dengan keimanan dan amalan saleh insyaallah Ta'ala, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa kadzalika shalah. Di sini katakan wa innaha lasyaqqatun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu di sini ya. Sahih ya. Ayat salat itu syaqqah, berat. Salat itu berat illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tadi ingat siapakah khashiin itu? Alladzina yakhshawnallaha wa yarjuna ma 'indah Allah. Itu orang-orang yang takut pada Allah. Yakhshawn, khasyah, takut dengan adanya ilmu, takut dengan adanya pengetahuan, bukan sekedar takut. Nah, jadi ada khasyah, ada juga roja. Yakhshawnallah wa yarjuna ma 'indah. Itu mereka juga mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan pahalanya, mengharapkan kebaikan Allah Ta'ala. Jadi di sini lihat syarat-syarat supaya kita bisa khusyuk dan konsisten sabar dalam ketaatan: khasyah, roja, kemudian yuqinuna annahum mulaqu rabbihim jalla wa ala ba'dal maut, yaitu yakin bahwasanya kita akan bertemu dengan Rabb kita ba'dal maut, setelah kematian kita nanti. Ya, wa annahum ilaihi raji'un, keempat, yaitu yakin bahwasanya kita akan kembali kepada Allah yaumal qiyamati lil hisab wal jaza, untuk hisab dan jaza.